Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin sampai pada pembahasan hadis-hadis tentang babur roja, bab pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada hadis Jabir radhiyallahu anhu. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalus shalawatil khamsi kamasali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin, rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalus shalawatil khamsi, perumpamaan salat 5 waktu, kama salinahrin, seperti permisalan sebuah sungai, jarin yang mengalir, khamrin yang banyak, ala babi ahadikum, berada di depan salah satu pintu salah satu di antara kalian, yaghtasilu minhu kulla yaumin, yang mana salah satu di antara kalian mandi dari sungai tersebut setiap hari khamsa marratin, 5 kali. Dalam riwayat yang lain ada tambahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yabqa min darnihi syai'un, apakah orang yang mandi setiap hari 5 kali masih ada sisa kotorannya? Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis ini menerangkan tentang keutamaan sholat 5 waktu. Keutamaan sholat 5 waktu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan seperti sungai yang berada di depan rumah, yang mana ketika sungai itu di depan rumah, yang punya rumah ini setiap hari mandi 5 kali. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan, digambarkan sungai itu di depan rumah menggambarkan bahwasanya orang tersebut begitu mudah
untuk bisa mandi, untuk bisa menggunakan sungai tersebut. Dan juga disebutkan oleh Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala bahwasanya manusia sebagaimana dia itu mempunyai kotoran yang zahir pada badannya, pada pakaiannya, begitu juga manusia itu punya kotoran yang sifatnya batin, yaitu berupa dosa-dosa. Maka ketika seseorang itu punya kotoran yang berupa zahir, maka untuk membersihkannya itu dengan air. Ketika kotorannya itu berupa kotoran yang batin, maka pensuciannya itu tidaklah dengan air, akan tetapi dengan amal-amal kebaikan, diantaranya adalah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu membersihkan seseorang itu dari dosa-dosa, sebagaimana air itu membersihkan kotoran zahir dari pakaian dan dari badan. Maka Nabi Muhammad SAW ketika menggambarkan sholat 5 waktu itu diibaratkan sungai yang membersihkan kotoran badan dan kotoran pakaian. Sholat 5 waktu juga itu adalah pembersih bagi dosa-dosa seseorang. Maka di dalam riwayat yang lain itu ada tambahan hal yabqa min darnihi syai'un. Apakah orang itu ketika mandi 5 kali masih ada sisa kotorannya? Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana juga hadis yang lainnya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza stunibatil kabair. Salat 5 waktu, dari satu salat 5 waktu menuju salat yang lainnya, itu menghapus dosa di antara 2 salat itu. Jadi gambarannya ketika ada seseorang salat maghrib, kemudian ketika selepas salat maghrib dia berbuat dosa, kemudian dia salat isya, maka dosa yang di antara salat maghrib dan salat isya itu diampuni oleh Allah. Kemudian dari salat isya kemudian ke salat subuh, dosa antara salat isya sampai salat subuh itu diampuni oleh Allah dengan mengerjakan salat subuh. Ini yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua dosa itu diampuni dengan cara kita itu melaksanakan sholat? Entah itu dosa besar dan dosa kecil, apakah itu diampuni dengan cara kita sholat? Maka disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnul Battal rahimahullahu ta'ala, yang dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwasanya yang dimaksud dengan sholat ini sebagai penghapus dosa, yang dimaksud adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Jadi dosa yang dihapus antara 2 sholat
itu adalah dosa-dosa kecil. Jadi misalnya ketika ada seseorang antara maghrib dan isya dia melakukan dosa kecil, kemudian melakukan sholat isya, maka dosa kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa-dosa yang besar akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bertaubat nasuha, dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, jadi ini sholat 5 waktu adalah penghapus dosa. Digambarkan seperti sungai yang mana di depan rumah seseorang itu terdapat sungai yang mandinya itu 5 kali. Maka kira-kira kalau ada orang mandi 5 kali, itu kotorannya masih ada apa enggak? Nah, maka itu bersih. Akan tetapi yang dibersihkan di sini menurut para ulama adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bagi setiap orang yang melaksanakan sholat? Maka para ulama menyampaikan tidak semuanya orang yang melakukan sholat. Akan tetapi orang yang melakukan sholat dengan sebenar-benarnya yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bukan sembarang dia melakukan sholat. Jadi sholat yang betul-betul menegakkan rukunnya, sholat yang betul-betul menegakkan syarat-syaratnya, sholat yang betul-betul menegakkan sunnah-sunnahnya dan juga menjaga waktunya, disertai dengan menghadirkan hati di dalam sholat. Inilah sholat yang akan menghapus dosa-dosa kecil. Jadi bukan semua orang yang melakukan sholat, tidak. Akan tetapi seseorang yang sholatnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Yang betul-betul melaksanakan sholat. Ya, bukan orang yang sholatnya tidak tumakninah, bukan orang yang sholatnya itu mengulur-ngulur waktu, bukan. Tetapi betul-betul melaksanakan sholat, rukun syarat sunnahnya itu dipenuhi, dan juga menjaga waktu serta berusaha menghadirkan hati. Ini yang bisa menghapus dosa-dosa. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, perbaiki sholat kita. Ya, mudah-mudahan dengan kita memperbaiki sholat, insya Allah Allah memperbaiki diri kita, dan dosa-dosa kecil kita akan diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa 'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi, rawahu Muslimun. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin, tidaklah ada seorang muslim yamutu yang meninggal, fayaqumu ala janazatihi, kemudian menyolati jenazahnya arba'una rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, yang mana 40 orang ini tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa syafa'akumullahu fihi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka sebagai syafaat bagi si mayit muslim tadi. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis ini menerangkan tentang keutamaan ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala serta tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli tauhid itu mempunyai keutamaan. Maka di antara keutamaan ahli tauhid yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bisa menjadi syafaat bagi si mayit ketika disolati. Jadi ketika para ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, mensolati jenazah, mensolati si mayit, jumlahnya itu ada 40 orang, maka ini menjadi sebab Allah memberikan syafaat kepada orang yang meninggal tadi. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa orang yang meninggal tadi karena disolati oleh orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keutamaan orang-orang yang bertauhid. Nah, ketika orang-orang yang bertauhid ini mensolati si mayit, Allah akan mengampuni dosa si mayit, disebabkan tadi disolati oleh orang-orang yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka di dalam hadis ini dianjurkan ketika ada orang yang meninggal untuk disolati dengan sejumlah orang 40. Artinya semakin banyak itu lebih baik. Maka salah satu di antaranya adalah mengumumkan berita kematian. Jadi sebagai bentuk supaya yang mensolati itu banyak, kemudian yang mensolati itu adalah ahli tauhid, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang tidak menyekutukan Allah. Ini menjadi sebab dosanya si mayit itu diampuni. Nah, kemudian apakah mesti harus 40? Maka para ulama rahimallahu ta'ala menyatakan bahwasanya tidak mesti harus 40. Artinya 40 di sini menunjukkan kalau sekiranya ada mayit muslim disolati kurang dari 40,
maka tetap yang kurang dari 40 ini menjadi sebab diampuninya dosa si mayit, kalau memang yang mensolati ini adalah orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Maka di dalam riwayat yang lain, ketika ada si mayit disolati dengan 3 shaf, tidak menyebutkan 40, tapi ketika seorang mayit disolati oleh tiga shaf, maka ini akan diampuni dosanya. Jadi yang 3 shaf ini tidak mesti harus 40 orang. Nah, makanya ketika sholat jenazah, nah kemudian dibuat safnya itu 3 atau safnya ganjil, ini memang ada riwayat yang mengatakan demikian. Artinya meskipun tidak berjumlah 40, tetapi berjumlah 3 shaf, dan yang mensolati 3 shaf ini adalah orang-orang yang ahli tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka ini menjadi sebab dosanya si mayit itu diampuni. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya orang mukmin yang soleh, orang mukmin yang ahli tauhid, orang mukmin yang tidak menyekutukan Allah itu bisa memberikan syafaat. Itu bisa memberikan syafaat. Jadi syafaatnya ahli tauhid, syafaatnya orang-orang mukmin yang soleh itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Ini kalau si mayit termasuk orang yang memang pantas menerima syafaat. Tapi kalau si mayit tidak pantas menerima syafaat menurut Allah, ya tidak akan diampuni dosanya. Nah, jadi yang namanya syafaat itu kan, yang pertama itu Allah memberikan izin bagi orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, Allah ridho bagi orang yang diberi syafaat. Nah, sekarang kalau memang Allah tidak ridho bagi si mayit untuk diberi syafaat, ya tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, jadi syafaatnya itu demikian. Nah, jadi ketika ada ahli tauhid mensolati sejumlah 40 atau 3 shaf, ya, kemudian Allah ridho kepada si mayit, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi orang yang sholat dengan izin Allah, maka syafaat itu pun terjadi. Nah, kalau memang diridhoi oleh Allah, kemudian diizini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa si mayit. Nah, makanya kalau misalnya ada si mayit, nah jadi hendaknya itu supaya disolati lebih banyak orang. Ya, lebih banyak orang itu lebih baik. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang ini terjadi ketika Haji Wada. Ketika Haji Wada pada tahun 10 Hijriah, ketika Nabi itu berkemah di Mina. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berhaji ini ya sudah pernah mengalami bagaimana kemah di Mina.
Mudah-mudahan jamaah haji Indonesia tahun ini bisa berkemah di Mina. Nah, ketika berkemah di Mina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di satu kemah. Satu kemah ini isinya 40 orang sahabat. Jadi ada kemah yang dimana di situ ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika berkemah, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada para sahabat, "Atardauna an takunu rubu'a ahlil jannah." Nabi mengatakan, apakah kalian ridho ketika kalian itu menjadi 1/4 penduduk surga? Kemudian para sahabat menjawab, "Qulna na'am ya Nabi." Jadi Nabi mengatakan kepada para sahabat yang di kemah itu yang sejumlah 40 itu, Nabi mengatakan, kalian mau tidak menjadi penduduk surga 1/4? Jadi 1/4 penduduk surga itu isinya adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat menjawab, "Na'am, kami mau ya Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Atardauna an takunu sulusa ahlil jannah." Maukah kalian menjadi penduduk surga 1/3-nya? Maukah kalian menjadi 1/3 dari penduduk surga? Kemudian dijawab oleh para sahabat, "Na'am, kami mau." Wong 1/4 aja mau, apalagi 1/3. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan lagi, ketika Nabi Muhammad SAW mendengar jawaban dari para sahabat, Nabi mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah." Kata Nabi, dan demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di genggamannya, inilah arju, sesungguhnya saya berharap, antakunu nisfa ahlil jannah, supaya kalian semua itu menjadi 1/2 dari penduduk surga. Jadi Nabi berharap umatnya menjadi penduduk surga separuhnya. Jadi separuh penduduk surga itu isinya adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat yang terbanyak itu adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Wadzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsum muslimah." Yang demikian sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki kecuali orang yang beriman. Jadi surga itu tidak akan dimasuki oleh orang kecuali oleh orang yang beriman. Hanya orang yang beriman sajalah yang akan masuk surga. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda'i fi jildi sauril aswad. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggambarkan perbandingan antara orang yang mukmin dan orang yang kafir dari umatnya Nabi. Antara orang yang mukmin dan orang yang kafir dari umatnya Nabi
kelak nanti ketika di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar, perbandingan antara orang yang bertauhid dengan yang berbuat syirik dari umatnya Nabi kelak nanti di padang mahsyar. Apa kata Nabi? Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda'i fi jildi thawril aswad. Tidaklah kalian itu pada orang-orang yang berbuat syirik illa kasya'ratil bayda, kecuali seperti sehelai rambut putih fi jildi thawril aswadi, pada kulit banteng yang berwarna hitam. Jadi Nabi mengatakan ahli tauhid dari umatnya Nabi dibandingkan dengan orang yang berbuat syirik dari umatnya Nabi. Orang yang bertauhid itu seperti sehelai rambut putih yang berada pada banteng yang berwarna hitam. Itu kira-kira sedikit apa enggak? Sehelai rambut. Makanya umatnya Nabi yang bertauhid, yang mukmin itu lebih sedikit dibandingkan umatnya Nabi yang kafir, yang musyrik. Makanya ahli tauhid, orang beriman itu ya sedikit. Ya, digambarkan seperti sehelai rambut putih pada banteng yang berwarna hitam. Ini jadi banteng yang berwarna hitam itu disebutkan oleh Nabi. Ya, ahli tauhid itu seperti apa? Sehelai rambut yang berada di kulitnya banteng yang berwarna apa? Hitam. Itu sedikit. Nah, au kasya'rati sauda'i fi jildi sauril ahmari, atau seperti sehelai rambut yang hitam fi jildi sauril ahmari, pada kulit banteng yang berwarna merah. Jadi ahli tauhid, orang yang beriman dari umatnya Nabi kelak nanti di padang mahsyar itu digambarkan kembali oleh Nabi seperti sehelai rambut yang berwarna hitam pada kulit banteng yang berwarna merah. Nah, itu kelihatan apa namanya? Sedikit sekali. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kelak nanti penduduk surga yang paling banyak itu adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, meskipun demikian, yang beriman, yang ahli tauhid dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedikit. Nah, mudah-mudahan kita itu termasuk yang sedikit. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Nah, maka dari hadis ini juga para ulama menyampaikan bahwasanya keimanan seseorang itulah yang akan menjadikan dia itu bisa masuk surga. Maka ketika seseorang itu masih punya iman, masih ada kesempatan untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah hilang keimanannya,
maka kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak ada. Maka PR-nya sekarang itu bagaimana kita itu bisa menjaga keimanan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ini juga digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang betul-betul beriman, betul-betul bertauhid itu sangatlah sedikit. Nah, apalagi di akhir zaman ini. Orang yang beriman, yang betul-betul menjalankan agama itu cobaannya, fitnahnya itu lebih besar. Nah, ketika seseorang beriman dan bertauhid kepada Allah, maka itu merupakan ujian. Bagaimana bisa mempertahankan iman dan mempertahankan tauhid. Soalnya kenapa digambarkan oleh Nabi itu hanya sehelai. Ya, sehelai rambut ini menunjukkan ahli tauhid, orang yang beriman akan menjumpai berbagai macam cobaan dan berbagai macam fitnah. Nah, akan tetapi nanti ujungnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ya, kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.